kayak efek-efek. Saya Ini bukan pondasi nih. Ini bukan pondasi jadi. Kenapa Mbak sama Nita ini Mbak? Ya tadinya kan apa ya, ini gimana ya, di sini aja ya. Cepitin mana aja nggak apa-apa. Gini Miss, sekarang ini ya teman-teman aku kan nggak tahu masalah apa ya, hanya melihat di media aja, dan kita pun memang di sini tuh ya pengiriman pasti jelas lah kita ngirim barang ke Indonesia gitu kan. Nah sekarang teman-teman pada berteriak, teh katanya iya paketan kita itu nggak akan nyampe kalau barang bekas gitu kan, nggak akan disampaikan. Ya saya hanya bilang ya kita lihat aja endingnya bagaimana pemerintah kita ini gitu kan. Ya di sini kita sebagai TKW ibaratnya, bukan kita harus beli baru terus kan. Sekali yang kita pakai juga kalau udah nggak kepake ya kiriman Indo, nggak mungkin kita beli barang yang baru semua gitu kan. Justru dulu itu kalau nggak salah dengar-dengar kalau yang baru justru kena bea cukai, harus dicopotin lah itunya labelnya supaya kita nggak kena bea cukai. Kenapa sekarang barang bekas yang tidak boleh masuk Indonesia gitu kan. Sementara kita kebanyakan ya TKW itu ya barang ya bekas lah ibaratnya, bekas kita pakai, bekas majikan pakai, kalau memang layak dikirim ya kita kirimkan kan. Soalnya barang majikan lebih bagus ya. Iya, barang-barang kita nggak usah beli, cuman ongkos aja. Contohnya kemarin saya 2 dus Miss, ukuran jumbo, karena majikan yang dulu sayang barangnya pada dibuang, Cece ini ambil katanya gitu. Ya kita nggak tahu nih ada peraturan baru kayak Mbak ambil nomor gitu kan. HP-ku sebelah belakangnya sama. Nggak tahu ada peraturan yang sekarang kita nggak tahu. Akhirnya kita nitip kan ke penitipan barang. Udah expired kan kita ya, mau tidak mau kita kirimkan. Karena 7 tas gede loh Miss, 7 tas gede itu saya kirimkan. Isinya apa aja sih Bu kalau boleh tahu nih? Ya barang bekas semacam ada panci, ada wajan, ada gelas-gelas keramik gitu kan, baju-baju lah separuh ibaratnya. Karena layak pakai begini. Saya di situ banyak di Indonesia, banyak yang jompo, banyak anak yatim, kita bisa dibagikan lah, nggak apa-apa. Kita di sini hanya keluar untuk ongkos aja gitu. Ongkos gitu, kirim kan. ya. Ongkos kirim kita nggak beli gitu loh. Kita nggak beli, tapi memanfaatkan barang yang layak pakai gitu. Kalau sekarang misalkan ada berita pemerintah Hong Kong sekarang harus mencekal, bukan pemerintah Hong Kong Bu. Pemerintah Indonesia, salah ngomong maaf. Pemerintah Indonesia tidak bisa membereskan ini barang TKW. Ya kebangetan gitu kan, karena kita itu nggak bisa beli yang baru, bukan nggak bisa, kita beli yang baru dulu ya kena bea cukai. Sekarang malah yang bekas-bekas katanya nggak akan nyampe, mau dimusnahkan. Kalau kata saya sekarang mah tinggal berdoa aja gimana endingnya pemerintah kita membereskan masalah ini. Karena ya banyak yang nanya ke saya gimana ini, saya nggak tahu, kurang paham, aku bilang gitu kan. Yang penting kita berdoa aja, nyampe nggak nih barang kita. Kalau nggak nyampe ya next, mungkin kita tidak akan kirim lagi untuk ke Indonesia, gitu kan. Oke, nah lihat barang di belakang saya nih Bu. Ya, ini aja. Barang di belakang saya ini bukan paketan saya. Cuman saya ingin bilang bahwa banyak sekali anak-anak sekarang itu nitipin baju ke sini, bukan dititipin, dikasihkan anak-anak baru yang nggak punya baju musim dingin atau apa. Karena mereka biasanya paketin barang itu ke Indonesia. Ini kemarin penuh banyak, terus banyak anak baru ngambilin baju-baju ini. Jadi saya sendiri juga bingung ya. Saya sering nih diserang ini Bu. Seolah-olah saya itu dutanya bea cukai. Nah, kemarin saya menyiarkan BPJS, saya diserang lagi katanya pengalihan isu. Lah saya bea cukai itu tidak ada hubungan, BPJS nggak ada hubungan, BP2MI nggak ada hubungan. Jadi BP yang kepalanya B ini nggak ada hubungan dengan saya. Nama saya Yuni. Ini BP2MI, BPJS, bea cukai. Kan B semua deh ini. Itu nggak ada hubungan sama saya. Nah, dikiranya bahwa saya itu dutanya bea cukai. Nah, setelah itu mereka bilang saya bukan dutanya bea cukai. Katanya saya musuhnya bea cukai. Saya tuh bukan siapa-siapanya bea cukai. Nah, kebetulan nih kayak jenengan kan nanya nih. Otomatis kan saya respon. Terus saya lempar di sosial media, bener nggak? Yang menilai kan netizen Bu. Iya. Berarti netizen 62 merasa keberatan dong. Masa iya sih melindungi yang Indonesia, tapi mereka lupa melindungi TKW yang notabene katanya penyumbang devisa terbesar nomor 2 setelah migas. Tapi pada kenyataannya kesejahteraannya itu kok tidak diperhatikan.
Dan yang saya sangat herankan adalah barang yang sudah dikirim. Peraturan baru kan belum keluar nih Bu. Peraturan baru kan belum keluar. Kecuali peraturan baru dikeluar kalian melanggar, musnahkan. Saya setuju itu. Tapi kan peraturan baru belum keluar dan barang kalian di tengah-tengah itu nggak tahu harus kemana dan bagaimana. Nah itu seperti yang disampaikan Pak Benny bahwa Presiden mengatakan harus secepatnya. Lah Presiden ngomongnya gak dirungokne apa meneh Kita. apalagi iki. Jadi banyak orang mengatakan bahwa saya hari ini mengatakan bahwa kantornya BPJS itu sudah ada dari sebulan yang lalu. Benar, pas sebulan hari ini, dan mereka akan datang pada awal Desember. Saya umumkan nih, setidaknya kalian tuh tahu nih kantornya BPJS. Nah, mereka menanggapinya miring, dikiranya suruh ke studio saya. Ya, dalam informasi saya mengatakan ke studio saya. Karena kan kalian kalau aku ngomong ke kantornya BPJS kan gak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang asumsi seseorang itu beda. Nah, begitu juga kita sekarang mengasumsi pemerintah. Mereka menetapkan aturan baru tapi mbok yao. Katanya untuk menyejahterakan kita tapi kok malah menyusahkan kita. Iya. Bener gak? Betul. Sebetulnya saya nggak kapok, Miss. Sebelum Lebaran saya pernah kirim sampai 4 bulan baru nyampe, kena denda 1 juta sekian yang satu karena saya dititipin sama temen, nama saya 1.200.000 kena pajak, is okay karena sayang juga barang kalau dibuang kan di sini dibayar. Yang atas nama saya yang sendiri nih, yang barang saya sendiri kena pajak 230 hampir 300.000. Yang adik saya, nama saya juga, karena saya udah nyerahin paspor tuh, karena harus ada paspor apa saya serahin tuh ke pihak JPK. Saya tiga-tiganya itu saya kena pajak semua waktu Lebaran. Saya nggak kapok, saya udah nggak akan kirim lagi untuk sekarang gitu. Tapi kemarin molala dari majikan barang itu ya udahlah sayang juga gitu kan, tak titipin lah di JPK. Nah sekarang perjalanan mau saya paket lagi, adalah peraturan semacam begini. Gitu. Kalau peraturan barunya kayaknya masih belum, Bu. Ya, belum diketok tapi kan sekarang udah macet semua, barang belum ada yang nyampe. Yang sebulan yang lalu belum ada yang nyampe saat ini. Nggak tahu, orang yang banyak yang ya teman-teman jadi perwakilan nih saya dari teman-teman banyak yang bilang apakah iya barang bekas tidak akan nyampe gitu kan? Apakah iya barang kita tidak akan nyampe? Ya saya berpikir ya berdoa aja lah supaya yang penting nyampe gitu kan, lambatnya gitu. Kalau saya berpikiran positif, mungkin pemerintah lagi sibuk nih, jadi mungkin bulan depan dikirim. Ya gitu, kita positif thinking aja gitu kan. Iya, saya tetap berdoa. Dan kita berdoa ya kalaupun tidak memang barang itu tidak disampaikan kepada kita, ya anggap aja sedekah tuh yang kemarin kita ngirim lewat ekspedisinya di sini gitu kan, karena kita nanya ekspedisi di sini aman nggak kita, ya pastilah semua ekspedisi aman kok. Bayar berapa iya. Bu kalau ya kalau satu kali paketan 710 satu dus 710 itu berapa Indonesianya? 1.400.000. 1.400.000 masih kena denda 1 juta. Iya. 2 juta lebih. Iya. Padahal kalau dikirim mentahannya itu sudah jadi baju satu iya, kok. betul. Tapi karena mungkin di sini tuh lebih kita beli barang ini rasanya, Miss. Kita ini bukan harganya, rasanya kita beli ini kalau di itu bajunya hilang semua yang bermerek. pada hilang semua. Itu pun nggak komplit. Jadi Bener. iya, kita mau menyalahkan siapa, Miss ini? Saya pernah demo ke ekspedisi di sini, saya orang berani, Miss. Kenapa barang kita ada yang hilang? Bea cukai, apa bea cukai maling semua? Aku bilang gitu kan? Ya karena di sini siapa yang salah gitu? Apakah pegawai Anda ekspedisi yang di Indonesia? Apakah benar bea cukai? Dia tidak bisa menjawab loh, Miss. Yang baru yang bermerek. Dia tidak bisa menjawab. Juga hilang semua. Gak ada, Miss, gak ada tuh barang tuh diacak-acak semua. Diacak. Itu udah beberapa kali, tapi kita nggak kapok-kapok sebagai pengirim barang karena ya kita harus dikirim gitu. Kita senang belanja akhirnya numpuk, otomatis dikirim. Senang belanja akhirnya numpuk ya dikirim. Ya inilah shoppingnya TKW untuk menghilangkan perasaan stres. Kita shopping, akhirnya ditumpuk ya harus dikirim. Akhirnya sekarang dicekal. Terus ini pemerintah, halo Indonesia gitu. Apa yang salah tuh yang ekspedisi Hong Kong, apa ekspedisi di Indonesia, apa benar ditahan di bea cukai gitu kan? Kita orang awam loh, Miss.
Kita di sini yang penting punya gaji, keringet sendiri, nggak makan uang orang, kita beli barang, kita happy gitu kan. Tapi kan pemerintah ingin melindungi produk lokal, Ibu. Ya kan produk lokal oke, tapi kan yang namanya kita kan pegawai di Hong Kong dong, ingin merasakan ngasih sesuatu ke anak, apa salah kita, Miss? Oh enggak salah. Itu tidak salah. Dimana inilah yang menjadi dilema saat saya membahas, Bu. Saya itu dilema saat saya membahas untuk melindungi produk lokal. Tapi saya tuh ngelihat sendiri loh, tetangga saya kirim itu bukan buat dijual, digawe pakai di sawah. Saya ngeliat lah, coba ke api-api digondek ngarit gitu ya. Makanya saya cuma mikir, benarkah pemerintah melindungi produk lokal di mana sebenarnya cuma dipakai pribadi gitu loh, Bu. Jadi saya nggak bisa ngomong, atau yang saya herankan kenapa pemerintah tidak bisa membedakan kiriman TKW dengan pengirim ekspor. Nah, itu kenapa mereka terlalu khawatir. Yang kirim ribuan lewong. Rakyatmu di Hongkong 100.000 lebih loh. Iya. Yang di Hongkong saja. Itu aja kalau per bulan kirim kan ya wes oke toh. Terus sekarang Miss gini intinya, keluarga itu betapa senangnya melihat kalau ada dus datang ke Indonesia. Oke, ada Dan ekspresi di kita- sini dia. Iya. Iya, saya lihat dari beberapa ekspedisi itu ngirimkan kirimannya sudah sampai gitu. Semua rebutan. Jadi kita ini merasa, aduh, padahal bagi berkat ya. Nah, gitu makanya di sini ada kemarin dari majikan, kita nggak usah beli, tapi kita ya udahlah, kita berarti menyumbang untuk paketannya aja, gitu kan? Ya memang kita nggak kerasa sih 1 kilo $10 gitu kan? Misalkan 50 kilo $500 ya, kalau di Indonesia kan 1 juta lah gitu kan? Tapi barang kan kita nggak beli. Barang nggak beli, dikasih dari majikan, dikasih ya disempil-sempil, ada kita yang beli paling berapa dolar cek gitu kan, tidak US dollar gitu, tidak masuk ke pajak gitu kan. Makanya di sini Miss, aduh ini teh kok makin sini depisak negara tuh kok mana sih gitu kan. Untuk kiriman aja dicekal gitu kan, untuk kiriman aja sekarang numpuk, terus datang lagi yang baru numpuk lagi, datang lagi yang baru, nanti kalau hilang ini nyalahin sini, mau bea cukai disalahin sama kita kan mungkin memang di situ. Mbak rasa susah main tangkem nih yo. Dia tahu tanya ini kono. Kalau bea cukai yang kita bilang katanya di situ bea cukai, berarti bea cukai nggak pada ngerampok gitu kan barang-barang BNI. Ya nggak ngerampok juga, kan nggak mungkin bea cukai gajinya oke lah, Bu, kan Ya cukup lah. makanya. Gajinya kan cukup. Tapi kenapa sih barang kita ada yang hilang ini Kan gimana pemerintah gitu? yang ngatur, Bu. Kan pemerintah yang ngatur. Ya, makanya ini kita masih dilema dengan di mana nih nyangkutnya barang kita, yang ngambil itu di mana? Kita kan hanya minta pertanggungjawaban dari ekspedisi Hong Kong, telepon Indonesia, di mana ini kesalahan? Harusnya kan tahu ekspedisi Hong Kong dengan ekspedisi Indonesia dengan melewati bea cukai. Kalau sudah lewat bea cukai berarti kan di gudang nih, Miss, di gudang kan, gudangnya ekspedisi kan. Suruhannya dari sini ya harusnya kan kita ini tahu di mana ini duduk perkara ini gitu kan. Memang sih sebetulnya sudahlah di saat kemarin 4 bulan baru nyampe sebelum lebaran itu kena pajak gede saya, Miss. 3 barang, 3 alamat itu saya kena pajak semua. Tapi aku mau Nggak kapok ya? iya nggak apa-apa, dan mau ke siapa ini demo, saya tegur dari ekspedisi, kenapa barang hilang semua lah masa cuman jawabannya hanya masa. Dan kita nggak bisa menelusuri di Indonesia di mana ini nyangkutnya gitu kan. Tapi kenapa sih nggak kapok gitu kan untuk sekarang? Ya untuk sekarang mungkin kalau memang benar peraturan ini di Indonesia benar-benar diterapkan, ya berarti kan mungkin pengiriman di Hong Kong mungkin tutup lah gitu kan untuk semuanya, karena ya buat apa kita saya izin ibaratnya kan. Kan gini loh, Mbak, saya tuh pernah sekali ya, saya tuh pingin paket barang sama kayak kalian, paket barang ke salah satu pengiriman barang. Saat mereka ngeliat KTP saya itu, saya bukannya murah loh, saya nggak boleh dapat harga sama kayak kalian. Berarti kan artinya adalah bisa membedakan yang mana punyanya pekerja migran dan mana yang bukan. Akhirnya saya kirim lewat pos. Kalau lewat pos pastinya mahal pengirimannya, tapi saya nggak kena sampai US dollar itu nggak kena. Nah, karena itu kalau saya bilang kalau bea cukai tidak bisa membedakan, masa iya wong dari sini aja informasinya diketahui kok. Ini TKW dan bukan TKW itu ada perbedaannya. Makanya saya nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar, dan ya semoga ini cepat selesai ya, Mbak ya.
kayaknya ini pengalihan isu sih. Iya. Mereka kan mengira bahwa saya juga mengalihkan isu, padahal kan saya nggak ada hubungan. Iya. Saya itu cuman konten kreator lah apa sama. Wes, Terima kasih semuanya. wes main ngono udah. Iya, memang itu. Gue kopi sih tau. Gak usah kopi-kopi. Oh, Jadi iya, ya kita hanya berharap, mungkin saya perwakilan dari semuanya, beberapa teman saya yang curhat masalah paketan ini ya, semoga cepet selesai dengan aturan, dan semoga barang-barangnya ya kita cepat menerima gitu dari Indonesia gitu kan, di Indonesia, di keluarga kita gitu kan. Karena ya bukan masalah celananya satu, bukan masalah kaosnya satu gitu ya Miss ya. Kita menciptakan, kita beli barang itu, ini pantas ya dipakai anak kita, oh ini pantas ya dipakai ibu kita gitu kan. Ngebayangin ya? Iya, ngebayangnya rasanya, bukan harganya. Kita rasa gitu, rasa kita untuk membelikan seseorang itu dengan rasa kan Miss. Terus tiba-tiba hilang barang, kecewa enggak? Gitu kan? Kita pasti kecewa, tapi ya kita serahkan lagi, oh itu mungkin bukan rezeki kita. Tapi untuk sekarang ya mohon please gitu kan, jangan sampai barang yang kalau dimusnahkan, apa nggak lihat ini keringat nosek WC kita gitu kan, sebagai TKW Hongkong gitu kan, bukan dapat mudah gitu kan membeli barang. Atau kemarin aja kita mau berpikir 2 kali Miss, ini udah expire nih penitipan, kalau nggak dikirimkan kita kena denda kan. Ya lebih sayang lagi uang kita hilang. Ya udah, kita sekarang bismillah aja lah, kita paketkan lagi. Mau nyampe mau enggak lillahi ta'ala lah, karena dengar isu yang ya isu dengan nggak jelas kan. Terus kalian ini pernah marketing nggak kan? Pernah aku marketin itu tuh, kena denda aja. Denda berapa? Denda 160 berapa gitu. Ya, 160 masih oke lah, masih. Saya Oke. Terus kamu Mbak Aku belum nih. nggak pernah pakai? Belum. Kamu pakai berapa kali? 1 kali. Terus nggak pernah mau pakai lagi? Gak mau kapok. kapok ya. Kalau Kalau saya Mbak pernah pakai nggak? Ya pernah, tapi nggak kena denda. Tapi pas waktu macet itu suruh nambah uang 50.000. ya itu ongkos ini, Oke. ongkos tambahan. Pas yang kemarin tanggal 25 aku pakai lagi belum. Belum nyampe. Iya. Mungkin masih ada di awal-awal. Iya, masih. Besok aku juga mau pakai lagi. Nggak kapok ya? Ya. Dia kapok ya? Nah kan aku adain anak-anakku barang-barangnya bagus-bagus. Nah, begitu Nah, Miss, konten-konten kita bagus, ini. kayak Halo. gitu. Bekas Plus 62, kita beli barang itu nggak mudah, dan kadang-kadang Iya. kita juga ibaratnya dapat ngasih gitu kan. Iya, sasetan ada 2, aku mau bawa pulang. Kita nggak akan Sama menyaingi konten ada pemerintah 2. yang elit-elit kok di Itu sini. yang besar itu ya. Bagus kodenya. Gordeng-gordeng mah bagus Miss, memang kualitas di Hongkong. Kalau dipikir-pikir ya, secara logika. Majikan kan kaya ya, jadi saya kalau dibuang nih. Kalau Iya. dibandingkan dengan saya, itu sebenarnya nggak ada apa-apanya loh. Kalian tuh membelinya itu, kalian tidak membeli karena dikasih Iya. majikan. Iya. Tapi dipikir mereka kalian tuh membeli. Jadi dan memang mahal. Korden-korden yang saya sebutkan itu mahal. Tapi iya masa iya sih Tapi kok pemerintah kan? bekas kayak Ya, gitu ini. mah sudah. Kan mereka nggak tahu bekas atau enggaknya. Jadi ya di Ada sini. adikku bawa 2 pasang, yang satunya 1 pasang, adiknya 1 pasang, aku 2 pasang, banyak kan itu kode banyak itu. Halo. Cuma yang masih ada 2 itu kan lagi dipakai, dan aku bilang, apa aku ingin pakai? Enggak, yang ada nenek yang dulu, aku bilang gitu. Jadi ya inilah problema kita ini yang untuk sekarang mungkin antara biaya cukai dengan ya, kalau yang pulang sih itu mah tergantung kitanya yang berani atau enggak dengan peraturan-peraturan. Yang penting kitanya ayo Kalau berani pulang aja. nggak ada sih Mbak. Kalau pulang sih nggak ada. Iya, udah ini Nggak gitu. ada. Kalau kalian pulang dan HP ini kan saya sudah pulang nih berkali-kali. HP ini tidak saya daftarkan email, nggak masalah kok, pakai wifi. Iya, pakai wifi. Jadi bangke nih di Indonesia itu kita yang bawa di Tapi Indonesia. jangan bilang bangke dong. Bangke. Nggak bisa kena jaringan. Bisa, Wifi. bisa. Tapi Beli kan kartu cuma- Hongkong, bukan? Oh, beri kartu Hongkong. Beli kartu Hongkong yang khusus buat Indonesia. Harganya 78. Dari CSL apa Namanya dari apa? Kalau itu sih kartu as tuh yang ada 2 nomor kan Miss? Bukan. Jadi itu khusus traveling ke Indonesia. Jadi punyanya orang-orang yang mau traveling ke Indonesia itu bisa dipakai. Jadi harganya 78. Aku pakai itu. Jadi HP Kemarin kita belum tahu ya. makanya ini saya harus promosikan. Nggak tahu ya produknya Ya. apa ya. Intinya
beliau kartu di sini. Kalau nggak mau pakai wifi ya, karena wifi kalau ada wifi kena, nggak ada wifi nggak kena. Iya. Beli kartu di sini, harganya 78. Namanya? Di Samswipo banyak, Jadi di kartu-kartu Hongkong kayaknya Iya, ya? kartu Hongkong tapi untuk Indonesia. Iya, Oh, iya. bilang pulang dari sana. 1 bulan cuma bisa dipakai 1 bulan. Kan kalian pulangnya cuma 2 minggu, 3 minggu. 1 bulan kemarin. Ada ya? Iya, Kan Pak, kalian cara-cara. kalau keluar ada wifi, kalau nggak keluar kan nggak ada wifi. Itu bisa dipakai. Pak Tony pakai itu, Koko Thomas pakai itu. Aku yang nggak pakai, aku sombong. Nah, nyampe sana merongos ini bener jadi ibunya tadi bangkai ini. Ini bener-bener bangkai ini. Yang Samsung yang jelek itu tak gendong kemana-mana. jadi ya itu aja. Iya. Kalau mau pulang Alhamdulillah Indonesia, Mas, kalau saya pulang ya masa sih, tapi kemarin juga saya ada kejadian yang sangat luar biasa. 17 tahun saya di Hongkong, kenapa? 4 tahun saya pandemi nggak pulang kan.